Assalamualaikum semuanya, halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kiwung AGP dalam video problem catur 3 langkah mat. Nah teman-teman, posisinya seperti ini ya, silahkan teman-teman lihat dulu posisi hitam dan posisi putih. Untuk buah putih ada raja yang berada di E8, kemudian benteng atau rok berada di F5, dan sepasang kuncung masing-masing berada di H3 dan berada di B8. Dan untuk buah hitam, rajanya berada di E6, kemudian peluncur atau gajah hitam berada di E7, dan satu pion yang berada di D6. Untuk arah pion hitam ya, maju ke D1. Silakan teman-teman pikirkan baik-baik, cermati, lalu hati-hati, harus melangkah dengan teliti ya, karena kalau salah kuncinya, langkah pertamanya apa, problem ini sulit untuk dimatikan. Dan perlu diketahui juga bahwa problem ini banyak sekali opsi atau alternatif ya untuk mematikan hitam dalam 3 langkah. Nah teman-teman, silahkan pikirkan baik-baik. Baiklah teman-teman, kalau sudah dipikirkan, yuk kita samakan kunci jawabannya dengan yang di sini. Nah, jika teman-teman memperkirakan atau menembak kuncinya peluncur, maka teman-teman benar dan sudah bisa kejawab. Jadi, untuk kunci problem catur 3 langkah ini, kunci jawabannya adalah terletak pada kuncung ya. Peluncur yang berada di B8, melangkah selangkah ya ke C6. Nah, apabila raja hitam menggerakkan pionnya ke depan, maka akan mati 2 langkah disekak oleh peluncur yang berada di H3. Oke, selanjutnya apabila raja hitam menggerakkan peluncurnya ke F6, maka di sini pun akan mati dalam 2 langkah disekak oleh peluncur H3 dan bentengnya bergerak ke G5. Oke teman-teman, untuk alternatif yang ketiga, seperti biasa kuncinya ya ke situ ya, dari B8 ke C6. Nah, sekarang apabila raja hitam menggerakkan kuncungnya ke G5, maka di sini sekaknya oleh peluncur H3 sambil benteng memakan peluncur yang berada di G5. Nah, apabila raja hitam larinya ke F6 mendekati benteng, maka langkah ketiga putih adalah melakukan skak oleh gajah C7 ke D8. Di alternatif yang keempat ini juga sama ya teman-teman ya, apabila raja hitam menggerakkan luncurnya atau gajah ke H4, maka langkah kedua putih adalah melakukan skak oleh benteng ke G5 dan skaknya oleh peluncur H3. Dan selanjutnya apabila raja hitam bergeser mendekati benteng ke F6, maka kuncung putih atau luncur putih yang berada di C7 melakukan skak ke D8. Baiklah, sekarang kita kembali ke posisi semula. Kemudian alternatif berikutnya ya, yang kelima, apabila raja hitam menggerakkan luncurnya mendekati raja putih ke D8. Nah, ini langkah kedua putih adalah raja putih memakan peluncur atau gajah hitam D8, dan kemudian satu-satunya jalan untuk hitam adalah melangkahkan pion ya ke depan
Dan kemudian langkah ketiga putih melakukan skak oleh benteng ya, membuka jalur kuncung yang skaknya oleh kuncung yang berada di H3, dan benteng bisa melakukan skak dengan membuka jalur kuncung ke F2, ke F1 ataupun ke F8. Nah, jadi skaknya oleh luncur H3 ya teman-teman ya, dan ini skak mat di langkah yang ketiga. Dan selanjutnya untuk solusi yang keenam, apabila raja hitam melangkahkan peluncurnya ke F8, langkah kedua putih adalah raja ya kali gajah yang berada di F8. Dan apabila kemudian raja hitam memajukan pionnya, maka ini akan dilakukan skak ke F7, ataupun benteng membuka jalur kuncung H3 melakukan skak ke F4 sampai F1 ya, sama saja, dan akhirnya mati dalam 3 langkah raja. Tapi bagaimana kalau seandainya raja hitam tidak menggerakkan pionnya ke D5, tapi raja hitam malah lari ke D6? Nah, kalau raja hitam lari ke D6, ini skaknya oleh benteng membuka jalur kuncung H3 dan bentengnya lari ke C5. Nah, akhirnya di sini tetap ya yang melakukan skak adalah luncur H3 dan skak mat 3 langkah. Dan banyak sekali ya solusinya, sampai ada 6, dan ini juga memang problem sulit dan rumit ya. Kalau seandainya kita sendiri itu susah juga ya untuk memecahkannya. Ini mungkin kalau kita normal memecahkan problem ini mungkin berhari-hari ya, tapi nggak tahu kalau yang sudah mahir catur dan senior catur tentunya akan sangat mudah untuk membuka problem ini. Jadi begitulah ya teman-teman untuk memecahkan problem catur itu. Jadi di sini banyak sekali ya cara atau solusinya untuk mematikan raja hitam dalam 3 langkah. Mudah-mudahan bisa menghibur dan cocok sekali untuk kamu burit bersama teman dan keluarga sambil ngumpul-ngumpul ya, nunggu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya, share kalau bermanfaat ya. Terima kasih, see you next video and thank you for watching.